Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tangguh Paragrafiansyah. Saat ini saya sedang mengikuti kelas bootcamp data science di Haltef Learning Center. Dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang exploratory data analysis dengan Netflix dataset yang saya download di Kaggle. Sebelumnya saya juga sudah membuat portofolio mengenai exploratory data analysis ini di Medium. Mungkin buat teman-teman yang mau baca bisa search saya di @paragrafiansyah di Medium. Oke, kita balik lagi. Seperti biasa, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah importing libraries. Di sini ada 4 libraries yang kita pakai, ada Pandas, NumPy, kemudian untuk Matplotlib dan Seaborn kita gunakan sebagai plot, yang mana nanti kita akan memvisualisasikan datanya seperti itu. Selanjutnya, ini kita running dulu. Selanjutnya kita mau menampilkan data tersebut dengan sintaks data.hit. Oke, di sini udah tampil ya. Ada banyak datanya. Untuk kolomnya ada show ID, tipe, title, director, dan lain-lain. Kemudian di sini kalau sudah kita tampilkan datanya atau load data, kita akan lakukan eksplorasi data analisisnya. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita mau ngecek apakah ada null values atau tidak dalam data tersebut. Dan kita juga mau tahu data type-nya tuh apa aja di masing-masing kolom. Sehingga kita harus menggunakan sintaksnya itu data.info seperti ini. Oke, di sini udah keluar. Di non null count-nya ini angkanya banyak yang nggak sama, yang artinya terdapat missing values yang ada di director, case, country, date added, dan lain-lain. Nanti kita bisa cari di langkah berikutnya. Nah, untuk data types-nya ini rata-rata objek semua, hanya di kolom release year yang mana dia merupakan integer seperti itu. Dan untuk kolomnya itu yang masuk datanya ada 8807, sehingga nanti kita bisa cari nih yang hilang itu apa aja, yang hilang itu ada berapa, seperti itu. Kalau sudah, selanjutnya kita mau tahu nama dari masing-masing kolomnya. Walaupun di sini sudah tercantum, tapi ada baiknya kita mengecek juga seperti itu. Di sini ada show ID, type, dan lain sebagainya sampai ke description. Lalu kita mau cek data none atau nullnya atau missingnya, pakai syntax data.isna.sum. Nah, yang tadi datanya ada hilang, di sini kita tampilkan di bagian director. Ternyata ada data yang tidak lengkap gitu. Ada 2634, di kolom case ada 825, di kolom country ada 831, di kolom date added itu ada 10, rating ada 4, dan terakhir di duration ada 3. Sekarang kita mau hilangkan semua data-data yang dianggap none atau null dengan cara seperti ini. Kita menghapusnya satu-satu dulu dari yang angkanya paling banyak, karena nanti itu akan berpengaruh ke kolom yang lainnya juga seperti itu. Di sini kita lanjutkan, kita mau lihat data untuk directornya. Nah, di sini kita lihat di kolom director itu ternyata masih banyak yang none atau tidak ada data. Jadi yang harus kita lakukan adalah menghapusnya. Ini kita cek dulu datasheetnya, masih full 8807 dan ada 12 kolom.
Nah, bagaimana cara menghapusnya? Untuk menghapusnya kita menggunakan syntax .drop.na atau drop gitu. Kalau untuk menghapuskan itu drop, kalau untuk menghapus data yang hilang berarti drop na. Untuk subset berarti ada di kolom mana. Yang kita hapus adalah di directornya karena kita mau ambil dari yang terbanyak dulu, 2634. Sekarang kita coba running dulu sehingga kita bisa lihat data shape-nya berubah. Kenapa berubah? Karena kita sudah drop atau kita sudah hilangkan, seperti itu. Selanjutnya kita mau lihat datanya setelah values dalam director ini dihilangkan. Oke, kita bisa lihat directornya ini sudah 0, namun cache-nya ini berubah. Yang tadinya 825 menjadi 473, dan country juga yang lainnya juga mengikuti. Kenapa? Karena mungkin di sebagian data yang ada cache-nya itu none, 0 juga, itu directornya juga none. Sehingga apabila directornya terhapus, jadi cache-nya juga terhapus juga. Seperti itu. Lanjut, di sini saya akan menghapus kolom cache-nya sehingga data shape-nya berubah menjadi 5700. Kemudian kita mau lihat lagi, berpengaruh juga terhadap country-nya ternyata. Selanjutnya kita mau cek untuk menghapus country-nya juga. Jadi untuk shape-nya juga sudah berubah jadi 5336. Sekarang kita cek setelah kolom country dibuang. Oke, sekarang director sudah 0, cache-nya sudah 0, country-nya sudah 0. Jadi yang belum itu di kolom rating dan duration. Kita mau hapus yang kolom duration. Oke, kolom duration-nya sudah 0, sekarang ratingnya. Nah, sekarang sudah 0 semua. Pertanyaannya, kenapa yang saya hapus itu duration dulu? Padahal di sini urutannya rating dulu. Nah, mengapa saya lakukan seperti itu? Karena saya mengharapkan apabila yang durationnya itu terhapus, ratingnya juga terhapus. Namun kenyataannya di sini setelah saya menghapus duration, ratingnya tidak terhapus, berarti datanya ada di beda row, seperti itu. Oke, sekarang sudah 0 semua, yang artinya datanya sudah clean ya. Sekarang kita mau lihat 5 data teratasnya. 5 data teratasnya bisa kita lihat tidak ada NaN atau none. Kemudian 5 data terbawahnya juga clear, yang artinya datanya sudah rapih gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. What different types of show or movie are uploaded on Netflix? Apa perbedaannya, seperti itu. Kita mau lihat bedanya antara movie dan show-nya yang ada di Netflix. Kita gunakan syntax seperti ini, data.group by tipenya yang akan kita cari, kemudian titelnya, kita hitung count dan short value, ascendingnya false. Kita bisa lihat untuk movie-nya terhitung 5185 data, untuk show-nya terhitung 147 data. Ini saya rapikan lagi aja menggunakan frame, jadi bisa terlihat lebih rapih gitu, ada frame-nya. Selanjutnya di sini kita mau lihat untuk plotnya. Karena di sini adalah exploratory data analysis, yang artinya kita harus menggunakan visual untuk menjelaskan mengenai datanya tersebut. Jadi berdasarkan angka bisa dilihat di sini bedanya sangat jauh
ada 5185 untuk movie dan 147 untuk TV show. Sekarang kita buat plotnya jadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Untuk pertanyaan kedua, what is the correlation between the future? Kita mau tahu korelasinya antara masing-masing kolom atau fiturnya. Jadi kita mau cek dulu data types-nya. Kemudian untuk yang date edit-nya itu ternyata dia masih objek. Sekarang kita harus menggantinya ke date and time dengan cara mengkonversinya ke pandas to date and time. Kita lihat dua data aja. Oke, sudah berubah menjadi date and time. Sekarang kita mau misahin antara year dan month-nya. Oke. Untuk date edit itu formatnya year, month, date. Nah, sekarang kita mau pisah. Year date-nya 2021, month edit-nya 9. Gitu. Ini nggak perlu di running. Sekarang kita mau lihat correlation-nya, tapi kita mau ambil yang numeric-nya aja. Jadi pakai syntax numeric only. Berikut ini merupakan korelasinya seperti itu. Nah, untuk nomor 3, most watched shows on Netflix. Kira-kira show apa yang mendapatkan tayangan paling banyak di Netflix gitu. Kita bikin group by dulu dari tipe sama title, kemudian kita hitung dengan short values dan ascendingnya false. Ini masih sama seperti tadi. Moviesnya terhitung 5000 dan TV show-nya 147. Ini masih sama kayak nomor 1 tadi. Dan untuk tampilan pie-nya seperti ini. Berarti persentase perbandingannya yang movie itu ada sebanyak 97,24% dan untuk TV show ada 2%, 2,76%. Sekarang kita mau lihat distribution of ratingsnya. Di masing-masing film atau TV show itu pasti memiliki rating filmnya. Kita mau lihat distribusinya seperti apa. Nah, di sini ada TVMA, TV14 atau ini usia 14 kalau nggak salah. Oke. TVMA, TV14, PG-13, PG-R, TVPG, G dan lain sebagainya. Nah, untuk distribusinya seperti ini. Yang paling banyak itu ada di TVMA. Dia ada di atas 1750. Seperti itu. Jadi ada 14 banyaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi banyaknya rating di Netflix itu ada 14 dan yang paling banyaknya ada di TVMA. Gitu. Selanjutnya di nomor 6, which has the highest rating TV shows or movies. Rating yang paling tinggi itu ada di TV show atau di movies. Mau lihat. The highest rating, rating paling tinggi, ratingnya itu di kolom rating ya. Rating paling tinggi untuk TV shows dan movies itu sama-sama di TVMA. Sekarang kita add new genre. Kita mau lihat dari data list in-nya. Kemudian ini untuk membagi genrenya.
kalau misalkan di sini kan kita bisa lihat genrenya ada dramas, independent movies, international movies, British TV show, reality TV, comedies, dramas, dan lain sebagainya. Nah, kita mau membagi menjadi 3 bagian, genre 1, genre 2, dan genre 3. Oke, jadi kita bisa tahu kalau untuk title Sankofa, kita ambil contoh satu Sankofa, dia ini genrenya itu dramas, independent movies, dan international movies gitu. Ini kita masukin ke frame aja. Oke, sekarang kita bisa lihat untuk genre pertama, topnya itu ada di dramas, frekuensinya ada 1518, unique-nya ada 33, dan terhitungnya ada 5332. Kemudian di genre kedua paling banyak di international movies, dan yang ketiga juga sama, international movies. Sekarang kita lihat. Oke. Selanjutnya di sini nomor 7, finding the best month for releasing content. Kita mau lihat bulan mana yang paling baik untuk pembuatan konten di Netflix. Ini kita mau lihat di month sama kita kasih labeling untuk bulan pertama itu Januari dan sampai seterusnya 12 itu Desember. Kalau tadi kita sudah membagi antara date editnya dengan month date-nya, jadi kita bisa ambil labelingnya 9 itu kan September, seperti itu. Kita hitung counts-nya. Jadi kita bisa lihat di sini the best month for releasing content di Netflix pada tahun 2021 itu ada di bulan Oktober, yang mana dia telah merilis konten sebanyak 491 judul, entah itu movies ataupun TV show. Sekarang kita mau lihat plotnya. Oke. Agak berbeda sedikit dari yang lainnya, tapi yang tertinggi tetap ada di bulan Oktober. Selanjutnya kita mau lihat highest watch genres on Netflix. Ini karena tadi kita sudah buat, jadi kita running saja karena beda persoalan ya. Sekarang kita mau lihat most watch genresnya itu di genre 1 atau di dramas sebanyak 44,97%, diikuti genre kedua 35,68% dan genre ketiga 19,35%. Kemudian di sini kita mau lihat released movie over the years. Masih sama dengan yang sebelumnya, kita mau lihat di sini di tahun 2017. Netflix pada tahun 2017 telah merilis konten sebanyak 657. Ini sama ya. Ini dari sisi visualnya. Mungkin sedikit agak tumpang tindih, tapi kita bisa lihat di sini yang tertingginya ada di 2017 dengan terhitung 657. Sekarang kita mau lihat movies made on year basisnya. Oke. Di sini pada tahun 2019 untuk tipe yang dirilis itu movie paling banyak terhitung 1236.
sehingga kita bisa lihat di plotnya seperti ini. Sekarang kita mau lihat show all the movies that were released in year 2000. Kita mau lihat movies yang rilis pada tahun 2000. Data type tipenya, karena ini adalah movies, kita masukin type-nya itu movie. Dan untuk release year-nya yang kita mau lihat itu tahun 2000, jadi kita masukin 2000. Nah, jadi data yang tampil itu adalah hanya dengan movies di tahun 2000. Cukup banyak ya. Sekarang kita mau lihat show only the title of all the TV shows that were released in India. Nah, kita mau lihat judul-judul apa saja yang hanya rilis di India. Sama seperti sebelumnya, kita mencari TV shows di kolom type dan mencari India atau kata kuncinya yang kita cari di kolom country. Ada 7 judul yang berhasil atau rilis di India, ada Navarasa dan sebagainya. Ini kita lihat shape-nya aja. Ada 7 ya. 7 data dari 17 kolom. Sekarang kita mau lihat show top 10 director who gave the highest number of the TV shows and movies. Kita mau lihat top 10 directornya ya. Nah, kalau misalkan kita mau lihat 10 data saja, berarti dari kolom director value counts dot hit 10. Jadi yang paling banyak menghasilkan sebuah karya itu ada Raul Campos Jan Schuster. Dia telah berhasil merilis konten sebanyak 18, diikuti dengan Marcus Raboy, Jan Karas, Kathy Gracia Molina. Sekarang kita bikin plot. In how many movies or TV shows Tom Cruise was cast? Tom Cruise ini pernah muncul sebagai cast di movies dan TV shows apa saja. Kita cari data di cast Tom Cruise. Ternyata tidak muncul. Sekarang kita running lagi dengan data drop NA, kemudian data head. Muncul di sini cast. Ada 2, yaitu Sankofa dan The Great British Baking Show. Kita bisa lihat di sini ada Tom Cruise. Kemudian ada di titel Magnolia dan Rain Man. Yang terakhir di nomor 15, how many movies got the TV 14 rating in the Canada? Ini Kanada. Sama seperti sebelumnya, kita mencari kata kuncinya. Untuk di kolom tipe itu berupa movie, dan di kolom rating itu di TV 14. Ada 1177 data. Kemudian kita mau lihat apa saja sih di dalamnya. Kita shape aja. Untuk data type-nya movies dan ratingnya 14 di Kanada, ada 10 judul dari 17 kolom. Sekian dari apa yang sudah saya paparkan, mudah-mudahan dapat diserap dan dicerna dengan mudah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.